Saya Erlina Witianti. Di sini saya akan menjelaskan pengertian motivasi kerja dan jenis-jenis motivasi kerja. Yang pertama, motivasi kerja merupakan stimulus atau rangsangan bagi setiap pegawai untuk bekerja dalam menjalankan tugasnya. Dengan motivasi yang baik, maka para pegawai akan merasa senang dan bersemangat dalam bekerja, sehingga mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan yang signifikan pada diri organisasi. Selanjutnya adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi datang dari kemauan diri sendiri untuk melakukan sesuatu tanpa adanya imbalan eksternal yang jelas seperti mendapatkan hadiah atau bonus. Dan motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik merupakan jenis motivasi yang mengacu pada perilaku yang didorong oleh penghargaan eksternal seperti gaji, pengakuan, pujian, nilai, dan sebagainya. Saya Nisa Revi Fatmalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan motivasi kerja dan prinsip-prinsip motivasi kerja. Menurut Hasibuan dalam Kurniasari tahun 2018, terdapat beberapa tujuan motivasi sebagai berikut, yaitu 1. Mendorong gairah dan semangat kerja karyawan. 2. Meningkatkan moral dan keputusan kerja karyawan. 3. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Dan yang terakhir adalah mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan. Selanjutnya ada prinsip motivasi kerja. Prinsip-prinsip dalam motivasi kerja karyawan yaitu prinsip partisipatif. Karyawan perlu diberikan kesempatan ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh pemimpin. Prinsip komunikasi, pemimpin mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pencapaian tugas. Selanjutnya ada ragam faktor yang mempengaruhi motivasi kerja yang terdiri dari gaji yang sesuai, budaya perusahaan, tujuan bekerja, dan tujuan pribadi. Saya Yusir Mawati akan menjelaskan teori motivasi. Salah satunya teori Joachim Maslow. Teori ini mengungkapkan oleh Abraham Maslow, seorang psikologi pada tahun 1943. Teori ini mengungkapkan jika 5 kebutuhan manusia dimulai dari kebutuhan yang sangat mendasar sehingga mencapai kebutuhan yang paling tinggi. 5 kebutuhan manusia. Yang pertama, psikologi. Yang kedua, keamanan. Yang ketiga, sosial. Yang keempat, pengaruh. Dan yang kelima, aktualisasi diri. Saya Isnayola Anggia Febriani akan menjelaskan tentang metode motivasi kerja. Dalam metode motivasi kerja terdapat 2 macam, yaitu yang pertama, motivasi langsung. Motivasi langsung adalah motivasi yang diberikan secara langsung kepada siapa saja, baik material ataupun non-material, untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Contohnya, pujian, penghargaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, motivasi tak langsung. Motivasi tak langsung adalah motivasi yang diberikan dalam bentuk lain selain ucapan. Contohnya, motivasi ini adalah alat kerja yang baik, tempat kerja yang nyaman, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ciri-ciri motivasi kerja yang tinggi. Bekerja keras, memiliki tanggung jawab yang tinggi pada tugasnya, menetapkan tujuan yang menantang, sulit, dan realistik, memiliki harapan sukses, khawatir akan gagal, dan kompetisi. Selanjutnya, strategi untuk meningkatkan motivasi kerja. Jika saya adalah seorang pemimpin, saya akan memberikan reward bagi karyawan yang berprestasi. Pemberian reward ini penting sebagai bentuk apresiasi kepada karyawan yang telah memberikan kinerja terbaiknya kepada perusahaan. Kemudian, mempererat kekeluargaan sama karyawan. Hubungan kekeluargaan yang erat sama karyawan akan membuat mereka merasa nyaman dalam bekerja. Kemudian, mengenali kekurangan dan kelebihan masing-masing karyawan. Setiap manusia itu unik, begitu pula dengan karyawan. Mereka memiliki karakteristik tersendiri. Kemudian yang terakhir, memberikan training kepada karyawan secara rutin dan berkala. Training karyawan dapat memberikan motivasi untuk membangkitkan kembali semangat kerja mereka sekaligus menambah pengetahuan dan wawasan mereka. Kemudian yang terakhir, faktor-faktor
adalah untuk mendapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya yang dapat kita gunakan pada saat membuka usaha atau hal lainnya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.